Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya hari ini. Baik, pagi ini di PJJ Pertama Teknologi Perkantoran pada masa semester 2 kita akan bahas materi transaksi online. Untuk prakteknya kemarin kita sudah praktekkan ya. Dan semuanya alhamdulillah 90% sudah berhasil melakukan transaksi online via Lazada maupun Shopee ataupun Tokped. Sekarang kita bahas teorinya. Sebelum kita bahas teori, ikuti langkah-langkah ini. Yang pertama, silakan berdoa dulu, minimal mengucapkan basmalah. Kemudian yang kedua, siapkan buku catatan. Yang ketiga, handphone miring ya. Karena tampilannya saya pilih tampilan landscape, bukan potret. Dan yang keempat, jangan lupa untuk senyum. Karena senyum sebagian dari ibadah dan sebagian dari motivasi diri. Next. Oke, yang pertama bagian A adalah menerapkan pengoperasian transaksi online. Pengertiannya, transaksi online adalah transaksi yang dilakukan penjual dan pembeli melalui media internet ya. Ini kata kuncinya. Medianya internet. Tidak ada perjumpaan langsung antara pembeli dan penjual. Jadi perjumpaannya hanya dilakukan oleh pembeli dengan kurir. Dengan penjual kita tidak berjumpa ya. Pembeli hanya berjumpa dengan kurir atau jasa pengantar barang. Contohnya ada Lazada, Shopee, dan sejenisnya. Mungkin masih banyak lagi ya jenis-jenis platform transaksi online. Next. Nah, saya beri satu contoh di sini. Tampilan Shopee di handphone ya. Ini di HP. Handphone. Ini tampilan awal ketika kita buka Shopee. Nah, di sini ada kolom search. Kemarin saya cari sarung wadimor motif kupang gitu ya. Kita klik di situ, kita ketik nama barang yang mau dicari. Nanti langsung muncul gitu ya yang kita cari. Nah, di sini ada tab saya, ada gambar orang kayak orang ini ya. Ini akun kita. Akun. Kalau kita klik jadi gini tampilannya ya. Maka di sini riwayat-riwayatnya semuanya ada. Riwayat-riwayat apa? Riwayat-riwayat transaksi kita semuanya ada di sini. Nah, ini ya. Ini belum dibayar, berarti sudah dipesan tapi belum dibayar. Ini sudah dikemas, sudah dibayar dan sudah disiapkan oleh penjual. Ini sudah ada di kurir dan yang terakhir ini sudah disampaikan ke penerima dan harus diberi penilaian. Untuk penilaian itu sendiri harus diberikan secara real, jangan mengada-ngada. Kalau barangnya bagus, beri penilaian yang bagus. Kalau jelek, beri penilaian jelek. Karena itu berdampak kepada ranking dan rating si penjual. Kalau kita ngejelek-jelekin bisa aja barangnya bagus, datangnya cepat, terus kita jelekin di ratingnya, di penilaiannya. Maka ranking si penjual itu bakal turun. Karena orang-orang yang mau beli itu lihatnya di ranking dulu atau di ulasan ya, di ulasan. Next. Nah, ini contoh barang yang sudah dibeli, nanti keterangannya ada. Kemarin saya pernah beli sepatu bola nih, 3 piece, 3 pasang. Kemudian ini alamat ini bisa dirubah ya. Seperti yang kemarin kita bahas, kasus-kasus kita itu di alamat. Gimana kalau saya pinjam handphone orang? Alamatnya kan jadi alamat dia tuh gitu. Nah, itu bukan di alamat dia. Kita bisa tambah alamat pakai alamat kita ya. Meskipun satu akun bisa beberapa alamat dan si penerimanya juga bisa beberapa penerima. Begitu ya. Kemudian di sini ada tampilan ranking nih yang saya tadi bilang, ranking, penilaian tentang produk ya. Produk itu atau si penjual itu tergantung bintangnya. Kalau bintangnya jelek terus, biasanya pembeli itu ogah beli di toko dia atau beli produk dia gitu. Karena nilainya jelek. Nah, kalau ini kan nilainya lumayan nih, bagus-bagus nih. Ada bintang 4, sini bintang 5. Berarti rating si penjualnya itu bagus gitu ya. Next, yang kedua, menguraikan dan menggunakan
internet untuk melakukan pemesanan pembelian. Nah, jual beli online merupakan suatu kegiatan menjual membeli online melalui media elektronik yang terhubung dengan internet. Media elektronik ini untuk sekarang bisa di handphone, bisa juga di komputer atau laptop begitu ya. Tidak ada pertemuan untuk melakukan negosiasi atau transaksi gitu ya. Negosiasi maupun transaksi dilakukan via chat, melalui chat seller atau apa gitu. Kemudian tata caranya untuk penjual yang pertama, barang yang dijual harus milik sendiri. Maksudnya di sini selain milik sendiri, minimal barang yang dijual harus dalam keadaan ready, dalam keadaan siap kirim gitu ya. Jangan barang yang nggak ada kita promosikan gitu, nggak boleh begitu. Yang kedua, berilah keterangan yang jelas mengenai barang yang dijual. Ya, beri keterangan yang jelas. Kelengkapannya apa aja, barangnya baru atau bukan gitu ya. Yang ketiga, tetapkan harga dan status barang. Baru, bekas, harganya bisa nego atau harga pas gitu ya. Yang keempat, selalu gunakan pihak ketiga atau rekening bersama untuk memperamanan lapak jual. Ini untuk penjual ya. Jadi sekarang itu banyak kasus tentang pembobolan nomor rekening ya, atau hacker itu ngejebol nomor rekening orang. Makanya nomor rekening jualan itu kita harus punya dua nomor rekening. Nomor rekening yang pertama diposting di akun jualan, nomor rekening kedua jangan sampai diketahui. Jadi ketika ada orang beli barang ke kita, masuk ke rekening pertama, rekening yang diposting di tempat jualan. Itu kan semua orang tahu, semua orang bisa tahu nomor rekening itu karena diposting di tempat jualan. Nah, setelah uang masuk, segera pindahkan ke rekening kedua, ke rekening pribadi yang cuma kita yang tahu gitu, cuma si penjual yang tahu untuk memperaman lapak. Karena nomor rekening yang diketahui banyak orang itu bisa rentan dan bisa memiliki kemungkinan untuk dibobol atau dijebol oleh orang-orang yang tidak berkepentingan begitu. Kemudian selanjutnya itu tata cara jual beli online untuk pembeli. Yang pertama, cari barang yang benar-benar bagus dan harganya tidak overprice. Apa itu overprice? Harga tidak overprice itu harga yang tidak kelewatan. Kemahalan enggak, kemurahan enggak. Seperti contoh, kita lihat cari iPhone 12 Pro gitu kan ya. Harganya kan lumayan. Kemudian kita dapat harga iPhone 12 Pro harganya cuma 1 juta. Itu kan overprice. Di luar kemungkinan. Harga yang kelewatan murah gitu. Jangan dibeli, sudah pasti itu penipuan. Kemudian ada lagi kita beli pulpen. Pas kita cek harganya pulpen 1 juta, pulpen standar. Itu overprice. Jangan dibeli. Ya, sudah pasti itu adalah penipuan. Yang kedua, gunakan alat komunikasi yang mudah dan nyaman. Ini semua udah punya ya, melalui handphone. Gunakan jasa rekening bersama. Sama untuk pembeli juga, jangan dibiasakan menggunakan rekening sendiri. Mendingan transfer di Alfa gitu atau di mana gitu supaya nomor rekening kita tetap terjaga. Yang keempat, tanyakan kepada penjual segala kelengkapan barangnya ya. Kelengkapan barang harus ditanya supaya kita tidak salah paham. Apa yang dijual, apa yang disediakan oleh si penjual itu dengan barang-barangnya begitu harus ditanyakan. Karena ada beberapa kasus kita beli barang nggak ada tutupnya, nggak ada wadahnya atau nggak ada apanya gitu kan ya. Itu harus ditanyakan kepada si penjual. Oke, terima kasih ya. Bagi yang hadir dan sudah menyimak video pembelajaran ini, silahkan klik link di bawah ini ya. Dan saya sediakan juga di deskripsi video. Di deskripsi video ini tinggal diklik, kemudian isi nama dengan huruf kapital dan kelas, jangan sampai salah. Kemudian materi yang tadi tolong dicatat agar rekam jejak pembelajaran kita tetap ada untuk bahan pembelajaran nanti ketika ujian. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.